Selamat malam saudara-saudara, malam ini Selasa 23 Februari 2021 bersama saya Pendeta Neni Suprihartati. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Saat ini kita masih berada dalam masa minggu-minggu Prapaskah, masa taubat dan puasa. Semoga kita dimampukan dan dikuatkan untuk menjalani masa ini hingga selesai. Kita berdoa. Ya Allah, kami rindu untuk terus bersekutu dalam doa dan merenungkan sabda-Mu. Biarlah penyertaan Tuhan yang menuntun ketika kami mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab malam hari ini dari 1 Petrus pasal 3 ayat 10 hingga ayat 12. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa kita semua mencintai hidup. Tidak ada orang yang hidup di dalam Kristus khususnya tidak mencintai hidup. Tapi persoalannya adalah bagaimana kita membuktikan kita mencintai hidup ini. Jangan-jangan kita justru membenci diri kita dalam arti kita meremehkan diri kita sendiri, melecehkan diri kita sendiri, dan itu membuat orang lain juga merendahkan kita. Mungkin secara tidak sadar kita sendiri yang berbuat orang lain menjadi tidak menghargai kita. Sebenarnya bukan kemauan orang untuk menghina dan merendahkan kita, tapi justru karena sikap dan kata-kata serta perilaku kita sendiri yang membuat orang lain menjadi merendahkan kita. Untuk itulah Petrus dalam bacaan kita kali ini mengatakan tentang menjaga lidah dan bibir. Kita bisa dengan mudah mengatakan mencintai hidup, tapi pada kenyataannya kita sering tidak menjaga ucapan kita yang jahat dan menipu. Petrus mengakui dan menyadari bahwa ia jadi dihina oleh orang, dilecehkan oleh orang, karena ia menyangkal Yesus. Padahal orang tahu ia selalu bersama-sama dengan Yesus. Itulah yang membuat ia direndahkan. Petrus hendak mengatakan, jika engkau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, maka engkau harus mengendalikan lidah dan bibirmu. Persoalan mencintai hidup bukan persoalan hanya pada masa kini dalam kehidupan kita, tetapi terlebih lagi kehidupan jauh ke depan, yaitu hidup kekal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita sedang menjalani masa taubat dan puasa. Marilah kita bertanya pada diri kita sendiri, apa bentuk nyata yang sudah kita lakukan sebagai pertobatan dan puasa bagi kita? Kalau Petrus mengajak kita untuk menjaga lidah dan bibir, di zaman sekarang bukan hanya lidah dan bibir, tapi juga jari-jari kita. Ucapan kita saat ini lebih banyak tertuang melalui media sosial yang kita ketik. Untuk itu marilah kita bertobat dan berpuasa dengan tidak melakukan hal itu, bukan hanya di masa Prapaskah ini, tapi untuk seterusnya. Tentu kita tidak ingin orang meremehkan dan merendahkan kita karena ucapan kita sendiri. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, berilah kekuatan kepada kami di dalam menjalani masa tobat dan puasa ini dengan benar dan seturut dengan kehendak-Mu. Mampukan kami untuk dapat menjalaninya dengan menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Biarlah semua dapat kami wujudkan dalam kehidupan kami setiap hari. Malam ini kami berdoa dan terus berdoa untuk situasi pandemi yang belum berakhir. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terpapar virus corona. Berikanlah ketenangan kepada mereka, berikanlah iman yang teguh untuk tetap percaya
bahwa Engkaulah pemilik kehidupan kami, dan Engkau tentu memiliki rancangan yang indah bagi kami. Kami berdoa untuk dokter dan para medis dan semua orang yang bekerja di bidang kesehatan. Berikanlah kesehatan dan kesukacitaan bagi mereka di dalam melakukan tugasnya. Kami berdoa bagi keluarga, anggota keluarganya meninggal, baik karena COVID maupun karena penyakit dan hal lain. Engkaulah sumber kekuatan dan penghiburan bagi kami. Tolonglah mereka untuk dapat terus melanjutkan hidup ini dengan bersandar kepadamu. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang menjadi korban berbagai bencana dimanapun tempatnya. Tuhan, berikanlah kekuatan kepada mereka untuk tetap memiliki pengharapan akan hidup ke depan. Pakailah kami dan setiap orang yang memberikan bantuan kepada mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kami berdoa untuk negeri kami Indonesia, khususnya para pemimpin kami. Penuhilah mereka dengan hikmat-Mu untuk dapat menentukan kebijakan-kebijakan yang tepat dalam mengatasi dan menyelesaikan setiap perkara. Inilah seru doa kami yang kami arahkan kepadamu melalui pengasihan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan yang menguatkan dan memampukan kita semua dalam menjalani masa tobat dan puasa. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan menjaga kita semua.